sebagai mantan kuasa hukumnya dari Alvin Lim ya, gimana mendengar kabar wafatnya Alvin Lim Pak? Oh iya, saya Sukisari SH, sarjana hukum, merasa sangat kaget ketika mendengar kabar beliau karena saya adalah salah satu tim kuasa hukum ketika ada peristiwa pidana terhadap diri dia soal KTP, dan juga saya adalah salah satu tim kuasa hukum ketika menghadapi gugatan Nababan di Pengadilan Negeri Tangerang, dan juga beliau adalah tim kuasa hukum saya ketika menghadapi kriminalisasi pencemaran nama baik oleh Henry Surya dan Sonia, Ketua Koperasi Indosuria. Jadi saya merasa sangat kehilangan karena beliau adalah salah satu orang walaupun kontroversi tapi sangat semangat berjuang, dan juga benar-benar seorang yang tidak lelah menyuarakan soal keadilan dan membicarakan atau mengungkap oknum-oknum aparat pengadilan atau oknum polisi, baik pun oknum jaksa maupun oknum pengadilan yang benar-benar mengoyak keadilan. Beliau ini benar-benar satu orang pejuang, ya, pejuang keadilan yang tidak lelah-lelah. Gimana pencari keadilan itu sangat mendukung, sedangkan pihak lawan itu sangat segan kepada beliau. Jadi saya sangat sayangkan juga atas kepergian beliau. Kita doakan yang terbaik, semoga diterima amal ibadahnya di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Keluarga yang ditinggalkan yaitu Ibu Pio, ya, Taban, dan juga anaknya si Ket, ya, untuk bisa menghadapi hidup dan juga merelakan. Semoga amal ibadahnya dan juga sepak terjangnya bisa diikuti oleh advokat-advokat muda, ya, bahwa dengan punya semangat dan juga punya keinginan untuk memajukan dan juga untuk memperjuangkan keadilan di Indonesia. Tidak ada lagi yang main-main, ya. Dengan beliau itu berjuang dan juga teriak-teriak, banyak juga hal-hal yang akhirnya juga tersentil dan juga adanya atensi, ya. Benar-benar moto no viral, no justice itu digunakan dengan baik. Oleh karena itu saya pribadi dan keluarga mengucapkan selamat jalan kepada sahabatku, kepada rekanku Alvin Lim. Semoga damai di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Pak, secara pribadi seperti apa sih Mas sosok beliau secara pribadi Pak? Kalau menurut saya pribadi, orangnya adalah pribadi yang sangat punya prinsip. Apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap baik, dia akan berjuang dan pertahankan mati-matian. Dan itu satu pribadi yang menurut saya baik, ya, bahwa dia tanpa lelah, tanpa takut, walaupun sakit dia tetap berjuang. Nah, itu yang harus teman-teman dan sahabat-sahabat yang junior untuk mengikuti hal-hal yang baik itu untuk bisa diikuti. Pak, sedikit pendapatnya Pak saat beliau memutuskan untuk menerima pinangan memegang kasus Agus Pak, yang Bapak ikut mencermati, banyak hujatan, hinaan, tapi dia tetap maju terus Pak. Bapak sebagai semacam itu seperti apa melihat itu Pak? Nah, itulah beliau, ya, walaupun kontroversi dia akan maju terus karena rasa keadilannya terusik, dia akan maju terus, pantang menyerah. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa menasihati dalam arti mengatur beliau, karena bagi dia baik atau bagi dia penting, dia akan maju terus, pantang menyerah. Ya, itulah pribadi yang baik untuk memperjuangkan sesuatu yang dianggap baik dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Terakhir komunikasi kapan? Terakhir komunikasi ketika terakhir beberapa bulan yang lalu ketika menanyakan tentang kasus Indosuria, perkembangannya, ya, beberapa bulan yang lalu, karena itu yang komunikasi terakhir. Tapi saya belum sempat lagi komunikasi karena saya mengira dia masih berobat di luar negeri, ternyata dia ada di Indonesia. Jadi saya juga belum sempat, tapi di grup biasa kita menyapa, ya, terakhir 3 hari yang lalu atau apa dia masih ada nyapa di grup. Kan rencana kan memang mau berobat ke luar negeri selama 2 bulan itu. Ya, sebelumnya memang sudah rencana dia berobat untuk cangkok ginjal, dan sudah 2 kali ke Cina. Tapi kan masih ada penyesuaian. Biasa tubuh kan harus disesuaikan antara donor sama pendonor.
ya. Dan saya dengar memang masih ada beberapa kondisi yang harus distabilkan sebelum kembali ke sana, ya. Yang saya dengar kemarin sudah ada keluhan, tapi tadi pagi dibangunkan rasanya belum bisa bangun, kemudian siangnya dibawa ke Rumah Sakit Mayapada. Nah, setelah itu kita mendengar beliau sudah lewat, ya. Semoga Tuhan mengampuni segala kesalahan dan amal ibadahnya sehingga bisa hidup tenang di alam sana, dan juga keluarga yang ditinggalkan, ya, Ibu Pio dan juga anaknya si Kate itu bisa tabah menerimanya. Dan kita benar-benar di dunia hukum kehilangan salah satu orang yang fenomenal, ya. Kami itu selalu berhubungan apabila ada hal-hal yang mendesak atau membicarakan hal-hal penting. Berarti ini Alvin sebelumnya sudah melakukan pengobatan juga di luar negeri, Cina selama sebanyak 2 kali ya? Ya, ketika kami sebagai tim kuasa hukum memberikan nota pembelaan pada 9 Agustus 2022 di depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dia sudah sampaikan bahwa dia ada sakit darah tinggi dan juga ginjal. Itu dia sudah sampaikan. Dan terakhir akhirnya kan sudah ke Cina, sudah periksa, sudah penyesuaian, sudah 2 kali setahu saya. Dan dia kembali untuk stabilkan kondisi untuk kembali ke sana. Karena setahu saya tanggal 27 Desember dia baru kembali. Ya, tapi karena ya Tuhan berkehendak lain sehingga beliau sudah menghadap yang kuasa dulu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, selamat malam.